Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara dan kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita tetap membahas satu tema, yaitu Tuhan menentukan langkah kita. Dan kemarin kita telah bicara bahwa Tuhan itu penentuannya mutlak. Artinya bahwa tidak bisa diganggu-gugat. Kalau Tuhan berkata berhenti kepada Musa, maka Musa pun tidak mampu meneruskan sebuah perjalanan atau bangsa itu masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Jadi keputusan Tuhan itu mutlak dalam langkah hidup kita. Jadi setiap kita ini harus sadar bahwa langkah hidupmu itu tidak bisa diperpanjang oleh keinginan diri kita. Tuhan yang menentukan kita bisa melanjutkan langkah kita atau kita berhenti sampai di sini. Saudaraku yang kasih Tuhan, sehat ada bagian yang kita inginkan. Banyak orang setiap pagi berlatih atau berlari atau berjalan untuk tubuhnya sehat. Bahkan ada yang menjaga makanan supaya tubuhnya juga sehat. Saya pernah berkunjung ke salah satu hamba Tuhan. Dia cukup terkenal, dia juga cukup punya uang mungkin, gitu. Dan saudara kasih Tuhan, dan saya masuk ke rumahnya, di rumahnya ada alat olahraga yang cukup komplit. Ada ini itu, supaya apa saudaraku? Supaya badannya sehat. Tetapi saudara kasih Tuhan bahwa sesungguhnya, sekalipun badan sudah sehat, tetaplah keputusan Tuhan dalam langkah hidup kita itu mutlak. Artinya bahwa bukan ketika sakit baru kita itu mati. Kondisi sehat pun kita bisa berhenti dan mati kalau Tuhan berkata, cukup nak untuk langkahmu. Kita akan lihat seorang hamba Tuhan yaitu Musa. Ketika Tuhan berkata kepada Musa untuk berhenti, itu bukan kondisi Musa dalam kondisi loyo dan tidak mampu meneruskan. Alkitab dikatakan dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ini satu kondisi yang luar biasa. Umur 120 tahun, matanya tetap jelas dan kekuatannya tidak hilang. Artinya dia sebetulnya mampu untuk meneruskan sebuah perjalanan, yaitu membawa bangsa itu masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Musa harus berhenti. Dia hanya bisa melihat dari jauh, dan setelah itu dia mati dan Tuhan menguburkan. Artinya saudara kasih Tuhan bahwa kondisi kita itu tidak menentukan saudara itu bisa lanjut atau tidak. Kondisi apapun juga, kalau Tuhan berkata tetap maju, maka saudara akan maju. Di jemaat saya ada seorang tua yang kondisinya mungkin sudah kurang sehat. Bahkan saudaranya berkata, ini sudah waktunya seperti itu. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, sudah saya datangi, saya doakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sampai hari ini dia masih datang ke gereja. Dia bisa datang ke gereja, dia bisa ikut dalam sebuah kebaktian yang saya adakan. Artinya bahwa apa? Walaupun kondisinya sudah tidak sehat, tetapi kalau Tuhan masih berkata, lanjut kau nak. Langkahmu masih berlanjut. Maka kondisi tidak menentukan bahwa kita itu berhenti atau tidak. Sekalipun kondisinya sudah payah, kalau Tuhan berkata, tetap engkau maju nak, maka engkau akan maju. Tetapi sekalipun engkau sehat, kondisinya bagus, badannya tetap kekar, matanya jelas, tetapi kalau Tuhan berkata, nak, cukup langkahmu, maka langkahmu akan berhenti dan selesai, engkau meninggalkan segalanya. Biarlah hidup kita itu lebih bijaksana, bukan yang membuat umur panjang itu sehat, bukan yang membuat umur panjang kita ini punya uang yang banyak, bukan. Yang membuatkan kita mesti bisa melangkah di dunia ini, itu karena Tuhan masih mengizinkan saudara sebagai mitra Tuhan dalam dunia ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari pagi hari ini memberikan pengertian lebih lagi bahwa langkah hidup kami itu betul mutlak dalam tangan Tuhan. Kekuatan, kesehatan itu bukan bagian yang membuat kami bisa melangkah. Tuhanlah yang membuat kami bisa melangkah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.